Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 7 dari mata kuliah Bahan Pakan Nutrisi Ternak Dasar Program Studi Peternakan PSDKU Pangandaran yang beranggotakan Hikman Mu'arif dengan NPM 200610240004 dan juga ada Rifari Muhammad dengan NPM 200610240040 dan juga ada Irfan Al-Nuatul dengan NPM 200610240041. Kali ini saya akan menjelaskan bahan pakan yang berasal dari bungkil kelapa sawit dan bungkil kacang tanah. Bungkil kelapa sawit berasal dari biji atau buah kelapa sawit yang memiliki nama ilmiah Elais guinensis, yang telah diekstrak minyaknya melalui proses mekanis maupun pelarut. Setelah minyaknya inti sawit dipisahkan, sisa padatan inilah yang dikenal sebagai bungkil kelapa sawit. Bentuk bungkil ini umumnya kasar dan berserat dengan warna coklat tua kehitaman. Teksturnya kering, padat, dan cenderung keras, sehingga perlu digiling terlebih dahulu sebelum dicampurkan ke dalam ransum. Karena berasal dari limbah industri minyak sawit, bungkil ini mudah diperoleh dari penghasil sawit dan menjadi salah satu bahan pakan murah bagi ternak ruminansia. Termasuk dalam kelas bahan pakan sumber energi dan serat yang memiliki protein kasarnya sekitar 40 hingga 50%. Namun, kandungan seratnya cukup tinggi dan mengandung antinutrisi lignoselulosa. Pengolahan meliputi penggilingan halus untuk memudahkan konsumsi dan fermentasi atau ensilase untuk meningkatkan nilai nutrisi serta menurunkan serat kasarnya. Bisa digunakan hingga 30% untuk ruminansia dan maksimal 10% untuk unggas. Bungkil kelapa sawit disimpan dalam kondisi kering dan berventilasi baik. Harga di pasaran berkisar 1.500 hingga 2.500 per kilogram, tetapi yang kami peroleh harganya sebesar 5.000 per kilo. Selanjutnya ada bungkil kacang tanah. Bungkil kacang tanah berasal dari biji kacang tanah yang memiliki nama ilmiah Araceae hypogae, yang telah diambil minyaknya melalui proses pengepresan atau ekstraksi. Setelah proses tersebut selesai, ampas padat yang tertinggal disebut bungkil kacang tanah. Bentuknya berupa serpihan atau butiran kecil berwarna coklat muda hingga coklat tua, tergantung tingkat kemurnian dan sisa minyak yang tertinggal. Bungkil ini bertekstur lebih halus dibandingkan bungkil kelapa sawit dan memiliki aroma khas kacang yang cukup kuat. Karena kandungan proteinnya tinggi, bungkil kacang tanah banyak dimanfaatkan sebagai sumber protein nabati dalam ransum unggas, ikan, dan ruminansia. Bungkil kacang tanah termasuk dalam kelas bahan pakan sumber protein nabati. Kandungan proteinnya yang sangat tinggi berkisar antara 40 hingga 50%. Namun, ia juga mengandung antinutrisi seperti inhibitor trypsin. Pengolahan yang diperlukan antara lain pemanasan atau pemanggangan untuk menurunkan racun, serta fermentasi untuk meningkatkan kecernaan. Batas penggunaan bungkil kacang tanah maksimal 10% dalam ransum unggas dan bisa lebih tinggi untuk ruminansia. Bungkil kacang tanah disimpan di tempat yang kering dan bebas jamur. Harga bungkil kacang tanah berkisar 3.000 hingga 5.000 per kilogram. Corn gluten meal dengan bahasa Latin yaitu Zea mays L merupakan produk sampingan dari proses penggilingan basah biji jagung yang bertujuan untuk menghasilkan pati. Dalam proses ini, biji jagung direndam kurang lebih selama 30-48 jam untuk melunakkan struktur biji. Kemudian digiling untuk memisahkan komponen seperti serat, pati, dan gluten. Gluten yang diperoleh dipisahkan dari larutan pati menggunakan sentrifugasi, lalu dikeringkan hingga kadar airnya rendah, sehingga menghasilkan tepung berwarna kuning keemasan yang disebut corn gluten meal. Dalam klasifikasi pakan menurut National Research Council, corn gluten meal
tergolong sebagai bahan pakan sumber protein. Hal ini karena kandungan proteinnya yang tinggi sekitar 60%, sehingga digunakan sebagai alternatif sumber protein dalam formulasi pakan ternak. Namun, karena kandungan lisin dan triptofan dalam corn glutamil tergolong rendah, maka penggunaannya perlu dikombinasikan dengan bahan pakan lain untuk memenuhi kebutuhan asam amino esensial. Penggunaan corn glutamil dalam pakan unggas juga dibatasi hingga maksimal 8%. Hal ini dilakukan untuk mencegah kelebihan pigmen santrofil. Sementara, kandungan zat antinutrisinya tergolong rendah atau tidak signifikan, sehingga aman digunakan sebagai bahan pakan. Di pasaran, harga corn glutamil berkisar Rp6.000 per kilo. Hal ini menjadikan pilihan ekonomis sebagai bahan pakan berprotein tinggi. Dan selanjutnya ada biji barley atau dalam bahasa ilmiahnya Hordeum vulgar. Dikenal juga sebagai jali-jali, adalah tanaman serealia dari keluarga Poaceae yang umum digunakan sebagai pakan ternak. Biji ini berbentuk lonjong dan berwarna krem hingga coklat muda. Dalam 100 gram barley terkandung sekitar 354 kcal energi, 12 gram protein, 17 gram serat, serta berbagai mineral penting seperti seng, magnesium, zat besi, dan fosfor. Barley bermanfaat sebagai sumber energi dan protein dalam pakan ternak, serta mendukung pencernaan berkat kandungan seratnya. Umumnya diberikan dalam bentuk biji utuh, digiling, atau difermentasi dalam pulung silase. Tergantung jenis ternak. Untuk unggas, barley perlu diolah terlebih dahulu karena mengandung beta-glukan yang bisa menghambat penyerapan nutrisi. Dengan nilai gizi yang tinggi dan fleksibilitas penggunaannya, barley menjadi pilihan ekonomis dan efektif dalam merangsung untuk berbagai jenis ternak termasuk sapi, kambing, domba, dan unggas. Dan untuk harganya yaitu sekitar Rp25.000 sampai Rp35.000 per kilogram.